Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadil Darais dari kelas 10 PPLG 4, absen 12 dari sekolah SMK Telkom Purwokerto. Video kali ini kita akan belajar tentang looping, if else, dan sequence. Video part sebelumnya sudah membahas tentang pengertian Python, sejarah Python, dan materi dasar Python yang dibawakan oleh Rizky Febrian Putra. Dan maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas PTS Informatika. Oke teman-teman, langsung saja ke materinya. Materi looping. Di dalam bahasa pemrograman Python, pengulangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu while loop dan for loop. While looping, pengulangan while loop di dalam bahasa pemrograman Python dieksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Contoh penggunaan pengulangan while loop. Pada awalnya, variabel count diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian, kondisi count kurang dari 8 dievaluasi jika kondisinya benar atau true. Program akan melanjutkan ke blok kode di dalam while loop. Jika kondisinya salah atau false, maka program akan keluar dari while loop dan melanjutkan ke baris kode setelah while loop. Di dalam blok kode while loop, program akan mencetak nilai count menggunakan perintah print the count is sama dengan count. Pada setiap iterasi, nilai count saat itu akan dicetak. Setelah mencetak nilai count akan diperbarui dengan count sama dengan count plus 1. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai count agar pada iterasi berikutnya kondisi count kurang dari 9 dapat dievaluasi kembali. Program akan kembali ke langkah kedua, yaitu mengevaluasi kondisi kedua, yaitu mengevaluasi kondisi count kurang dari 9. Jika kondisinya masih benar, maka program akan kembali menjalankan blok kode di dalam while loop. Jika kondisinya salah, program akan keluar dari loop dan melanjutkan ke baris kode setelah while loop. Proses ini akan terus berlanjut sampai kondisi count kurang dari 9 menjadi false. Pada saat itu, program akan keluar dari while loop dan mencetak pesan goodbye menggunakan perintah print goodbye. Selanjutnya, for looping. Pengulangan for pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun, seperti list atau string. Contoh pengulangan for looping. Saya akan mencontohkan for looping pada list buah. Pada awalnya, variabel makanan diinisialisasi dengan nilai pertama dalam list buah, yaitu buah nanas. Kemudian, program akan menjalankan blok kode di dalam for loop, yaitu print saya suka makan. Pada setiap iterasi, program akan mencetak pesan saya suka makan diikuti dengan nilai makanan saat itu. Setelah menjalankan blok kode, program akan melanjutkan ke langkah selanjutnya dalam for loop. Langkah ini termasuk penugasan variabel makanan dengan nilai berikutnya dalam list buah. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua elemen dalam list buah telah diiterasi. Pada setiap iterasi, variabel makanan akan berubah nilainya sesuai dengan elemen-elemen dalam list buah. Jadi,
Dalam contoh kode ini, for loop akan mencetak pesan saya suka makan nanas, saya suka makan apel, dan saya suka makan jeruk. Ini dikarenakan loop akan mengiterasi setiap elemen dalam list buah dan mencetak pesan yang sesuai dengan nilai makanan pada setiap iterasi. Materi if, else, elif. Kondisi if. Pernyataan if digunakan dalam Python untuk menjalankan blok kode tertentu jika suatu kondisi bernilai benar atau true. Pernyataan if juga dapat dikombinasikan dengan pernyataan elif dan else untuk menangani beberapa kondisi. Berikut adalah contoh penggunaan pernyataan if dalam Python. Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar. Di sini nilainya adalah 9. Jika kondisi benar atau true, maka program akan mengeksekusi perintah di bawah ini, yaitu if-nya dengan nilai 7. Nanti program akan mengeprint tulisan 9 lebih besar dari angka 7. Kondisi benar akan dieksekusi. Jika kondisi salah atau false, maka program tidak akan mengeksekusi perintah di bawah ini, yaitu if nilai lebih dari 10. Print 9 lebih besar dari angka 10. Kondisi salah, maka tidak akan diprint. Kondisi if-else. Fungsi if-else merupakan percabangan yang tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan suatu kondisi tertentu, tetapi juga menentukan tindakan jika kondisi yang dinyatakan tidak sesuai. Jika if mengeksekusi kondisi true, fungsi if-else mengeksekusi tindakan true dan false. Contoh penggunaan if-else sebagai berikut. Kondisi if-else adalah jika kondisi bernilai true, maka dieksekusi pada if. Tetapi jika bernilai false, maka akan dieksekusi pada kode else. Di sini nilainya yaitu 3. Jika pernyataan pada if bernilai true, maka if akan dieksekusi. Di sini nilai if-nya yaitu lebih dari 7. Nanti akan diprint selamat Anda lulus. Tetapi jika false, kode pada else yang akan dieksekusi, yaitu nanti diprint tulisan maaf Anda tidak lulus. Kondisi elif. Pengambilan keputusan kondisi if-elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa hanya dan tidak hanya satu. Contoh penggunaan kondisi elif pada Python. Yang terakhir yaitu materi sequence, list, tuple, dan dictionary. Yang pertama, materi sequence. Tipe data sequence digunakan untuk penggunaan tipe data yang terorganisir. Tipe data yang masuk ke bagian ini adalah list dan tuple. List adalah kumpulan data dengan tipe yang sama atau beragam yang disimpan dalam sebuah variabel, berada di antara tanda kurung siku dan penutup, dan setiap item dikisahkan tanda koma. Ini contoh list pada buah-buahan, yaitu terdapat item pisang, jeruk, kelapa, dan semangka. Item-item ini dipisahkan tanda koma, dan setiap item diapit dengan tanda petik dan dikurung dalam tanda kurung. Yaitu yang kedua yaitu materi tuple.
Tuple mirip dengan list tetapi tidak dapat diubah lagi dan berada di antara tanda kurung buka dan penutup. Dan setiap item dipisahkan tanda koma. Ini adalah contoh tuple. Yang terakhir yaitu dictionary Python, berbeda dengan list ataupun tuple karena setiap urutannya berisi key dan value. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik 2, item dipisahkan oleh koma, dan semuanya tertutup dalam kurung awal. Dictionary kosong dapat tanpa barang ditulis hanya dengan 2 kurung awal, seperti ini. Ini adalah contoh dictionary. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya Pade Darais dan Rizky Febrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.